Wah, kita baru aja dapet teaser trailer dari Spider-Man Noir yang diperankan sama Nicolas Cage. Ini merupakan live action bentuk orang pertama setelah suksesnya Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, dan nanti ada Beyond the Spider-Verse yang ada Spider-Man 2099 itu. Dan ini project live action pertama, gue nggak ngerti ini project arahnya kemana. Kok tiba-tiba mereka mendapuk Nicolas Cage yang juga merupakan pengisi suara dari Spider-Man Noir yang ada di film Spider-Man versi Miles Morales itu tiba-tiba dijadikan orang. Sony udah nggak lagi kerja sama si Marvel ataupun MCU, tapi masuk ke lini luar di mana mereka kerja sama Prime Video. Dan ini Prime Video punyanya Amazon ya. Dan menarik banget langkah dari Sony, kita nggak menebak kok tiba-tiba dia arahnya ke sana untuk mencoba keluar dari pengaruh MCU. Dan sejauh ini kalau kita lihat langkah dari Sony, jangan-jangan hadirnya project Spider-Man Noir ini juga akan menjadi kunci utama juga untuk event Secret Wars di Multiverse Saga nanti. Tapi sebelum itu, mari kita react dulu lah ya teaser trailer yang cuma beberapa detik ini. Dan lanjut, nanti gue punya teori menarik, pastikan kalian jangan skip, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. So langsung aja kita ke layar, let's go. Prime. Kayak Gotham City ya. Wah, dia sengat laba-laba. Kayak Godfather ya. Wah, kacamatanya kayak kacamata anime gitu ya. Spider-Man Noir coming 2026. Ya, itu dia teaser trailernya yang dikit banget ini. Dan ini pun belum dirilis resmi sama Prime Video ya, tapi baru ini dapat bocoran mungkin di acara event. Gue sempat lihat ada event kayak presentasi kayak gitu, orang pihak dari Amazonnya, dan memunculkan logo dari Spider-Man Noir, logo resminya. Dan sekarang tiba-tiba kita dapat teaser trailernya. Dan kalau kalian lihat di layar sekarang, itu bener-bener kayak kotanya bener-bener hitam putih semuanya. Kita lihat sendiri ada perkotaan, ini merupakan daerah kekuasaan dari Spider-Man Noir. Dia ini adalah detektif sekaligus merangkap sebagai Spider-Man setelah dia digigit laba-laba radioaktif juga, sama seperti Spider-Man di setiap universe. Dan jangan heran bahwa color gradingnya kok hitam putih semua kayak gini, karena memang universe ini semuanya hitam putih. Dan ini yang menjadi keunikan dan bikin gue penasaran banget dengan Spider-Man Noir ini. Nggak cukup dengan baca komik doang, nggak cukup dengan yang muncul di Into the Spider-Verse, tapi memang bener-bener keputusan tepat mereka bikin bentukan series, sehingga development karakter dari Nicolas Cage, Nicolas Kandang ini untuk jadi Spider-Man Noir itu bener-bener bisa tereksplor lebih jauh lagi. Nah, buat teman-teman yang nggak terlalu kenal dengan Spider-Man Noir ini, dia ini ada di universe alternatif dari Spider-Verse, di mana dia base kekuasaannya ada di New York. Tempatnya kejadian dia disengat oleh si laba-laba itu di tahun 1933, dan itu di masa-masa dari Great Depression. Semua orang depresi, dan bener-bener kayak kalau di DC itu Gotham City yang parah-parah banget itu terjadi di Spider-Man Noir ini. Makanya ceritanya dipilihlah juga Nicolas Cage yang udah berumur kayak gini. Dan ceritanya di versi series ini pun menceritakan setelah cukup lama dia menjadi Spider-Man, dia udah mulai mau pensiun, tiba-tiba dengan ketidakada Spider-Man ini kejahatan mulai naik lagi. Mungkin ada karakter Crime Master di sana. Kayaknya kalau dari bentuk ini kayaknya Crime Master juga sangat cocok untuk jadi villain. Tapi sejauh ini memang masih disembunyikan nih untuk villain-villain dari Spider-Man Noir. Dan juga di dalam komiknya juga si Green Goblin juga ada di sini. Norman Osborn ada di sini memanipulasi semua kejahatan yang ada di New York di daerah kekuasaan dari Spider-Man Noir ini. Termasuk juga jangan-jangan ya ke depan ada Kingpin versi Spider-Man Noir, itu lebih menarik lagi. Dan kita benar-benar pengen menantikan nih siapa villainnya yang benar-benar belum bisa diperlihatkan secara gamblang. Di sini gue belum bisa menjelaskan secara pasti ini villainnya, ini villainnya. Tapi gue berharap sebenarnya Green Goblin gitu ya. Namanya tetap sama ya, Peter Parker juga di Spider-Man Noir tersebut, tapi bedanya mungkin dengan yang lainnya, dia ini anak yang muda yang lebih miskin daripada yang lainnya, tinggal bersama bibinya itu May Parker. Bibi May-nya ini pun sebagai aktivitis politik anti korupsi, jadi wajar ya miskin ya, anti korupsi. Soalnya kalau nggak korupsi ya nggak kaya gitu. Aduh, kok nyinggung siapa gitu. Nah, setelah kematian dari pamannya Ben Parker oleh mafia yang dikendalikan oleh Norman Osborn, disinilah titik-titik awal si Spider-Man Noir ataupun Peter Parker ini melakukan investigasi di satu-satu setiap akhirnya menemukan bahwa pelakunya adalah Norman Osborn, sehingga dengan kekuatannya tersebut dia akan melawan si Norman Osborn. Tapi ketika dia disengat laba-laba, itu dia nggak sengaja masuk ke artefak Mesir kuno. Tiba-tiba lagi buka-buka artefak tersebut, muncul laba-laba, digigit lah
akhirnya dia pingsan, akhirnya dapat visi-visi aneh kayak gitu, kayak demam panas, kayak tipes kayak gitu, dan akhirnya setelah dia bangun dia mendapatkan kekuatan Spider-Man-nya. Disinilah dia menggunakan kekuatannya untuk membela kebenaran, di sini menjadi monster di antara para monster-monster kejahatan tersebut, dan dia benar-benar ditakuti di sana. Jadi ya kalau mau samakan sama DC, mirip-mirip kayak Batman sih. Dia mirip-mirip sama Batman, tapi kalau Batman kan bukan digigit sengat laba-laba, dia mengendalikan kekayaannya dan juga superpower teknologi. Tapi di sini benar-benar kayak suasana Gotham City itu kerasa banget di sini, apalagi konsepnya hitam putih zaman-zaman 1930-an udah. Ini untuk sebagian orang ini ngena banget dan ceritanya sangat cocok. Nah, menariknya karena memang Sony punya keputusan sendiri di luar MCU, di luar pengaruh MCU, tampaknya memang jalur dari live action yang berasal dari dunia Into the Spider-Verse ini akan berlanjut nih. Nggak cuman Spider-Man Noir, selanjutnya mungkin setelah suksesnya Spider-Man Noir ini, kemungkinan besar bakal ada film Miles Morales live action. Beberapa bocoran dari orang dalam juga, Sony sekarang lagi tahap memilih siapa aktor yang cocok untuk Miles Morales. Artinya memang film live action bagi Miles Morales juga sedang dikerjakan, atau jangan-jangan dia ini juga akan muncul di Spider-Man Brand New Day, Spider-Man keempat versi Tom Holland. Jangan-jangan barulah setelah itu akan muncul film solo dari Miles Morales. Meskipun gue agak skeptis Sony yang bikin, tapi semoga aja dengan cerita yang ada di Into the Spider-Verse mungkin mereka bisa berkaca dengan sana. Tinggal pemilihan sutradaranya yang bagus, penulis yang bagus, mungkin ya bisa bakal sukses gitu. Kita masih optimis ya, masih berharap dengan Sony, meskipun ya sering banget dikecewakan, entah karena memang ini Spider-Verse kita terlalu cinta kali ya. Nah, setelah live action dari Miles Morales, kemungkinan besar juga Sony bakal menggarap Spider-Gwen live action, entah itu bentuknya series atau bentuknya film. Nah, setelah itu barulah gue pengen banget sebenarnya mereka menggarap solo movie untuk Spider-Man 2099 versi Oscar Isaac. Kalau beneran Oscar Isaac juga yang memerankan Spider-Man 2099 versi live action, apalagi bentuknya film, sudah. Sony, semua kesalahan lu gue maafin kalau lu berhasil di setiap film-film tadi, mulai dari Spider-Man Noir, Miles Morales movie, Spider-Gwen movie, Spider-Man 2099 movie, udah. Gue maafin semuanya selama ini gitu ya. Nah, sekarang mari kita ngobrolin tentang konektivitas antara Spider-Man Noir versi Nicolas Cage ini dengan Secret Wars. Arahnya kemana nih? Buat teman-teman yang udah nonton versi Across the Spider-Verse, pasti kalian sedikit ingat ya, dimana ketika si Miles Morales ini mengacaukan timeline dari Spider-Verse, dimana si Miles Morales ini satu-satunya Spider-Man yang gak ikut bagian dari Spider-Man Society, sehingga ketika dia masuk ke sini diajak oleh Spider-Gwen, tiba-tiba dia masuk ke dunianya Spider-Man versi Spider-Man India. Di momen ini Miles Morales mengacaukan suatu rentetan kejadian dimana pamannya diselamatkan, akhirnya membuat Spider-Man India ini tetap ceria gitu. Padahal kejadian sesungguhnya harusnya pamannya ini meninggal, yang membuat si Spider-Man India ini menjadi orang yang depresi dan menjadi pelindung dari kota India tersebut. Tapi akhirnya dikacaukan sama Miles Morales, dipanggil lah ke markasnya si Spider-Man 2099 bahwa ternyata Miles Morales ini adalah sebuah anomali yang gak seharusnya ada, katanya. Wah, itu menarik banget. Kamu ini menghancurkan tali-tali terhubung antara satu Spider-Man ke Spider-Man setiap universe alternatif. Kalau kejadiannya tidak sesuai dengan yang ditakdirkan, maka akan muncul universe alternatif baru yang membentuk jaring-jaring yang memperkeruh jaring-jaring yang udah dibikin di setiap universe yang canon tersebut, sehingga akan mengacaukan setiap timeline juga kejadian dan pecah, meledak kayak gini. Nah, di sini gue menarik banget bahwa konsep multiverse di Marvel berlapis-lapis menurut gue gitu ya. Seperti yang kalian lihat di adegan ketika Spider-Man 2099 melihat bagaimana bentuk multiverse, yang pertama muncul itu mirip banget seperti konsep multiverse dari MCU. Setelah itu barulah dia memunculkan konsep multiverse dari Spider-Verse. Artinya meskipun Spider-Man ini punya jalinan multiverse-nya sendiri, ternyata multiverse dari Spider-Verse itu masih di dalam naungan dari multiverse MCU secara keseluruhan yang sekarang sedang dipegang sama Loki. Jadi, apapun yang terjadi di universe utama itu tentu akan berdampak dengan multiverse kecil versi Spider-Verse ini. Karena memang jangkauan dari Spider-Man 2099 ini hanya menjaga kontinuitas antara satu Spider-Man dengan Spider-Man yang lainnya. Kalian subscriber lama pasti pernah nonton video penjelasan kita terkait dengan sistem multiverse yang ada di Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse, di mana di situ gue jelaskan dengan sangat konkret bahwa sebenarnya belum ada bukti konkret dan juga terpercaya dengan perkataan dari Spider-Man 2099 ini
terkait dengan semua Spider-Man itu harus sedih, harus canon, harus semuanya sesuai dengan takdir yang sudah dijalankan. Nah, di si video tersebut gue mengatakan bahwa jangan-jangan si Spider-Man 2099 ini hanya ingin melindungi keluarganya di setiap universe karena memang keluarga utamanya itu udah meninggal dengan kejadian-kejadian kesalahannya sendiri. Akhirnya Spider-Man 2099 yang punya teknologi yang sangat canggih ini mengumpulkan setiap Spider-Man, makanya jadinya itu Spider Society. Di sana dia untuk menjaga bahwa Spider-Man ini harus kayak gini supaya dalam misi rahasianya keluarganya tetap terselamatkan di setiap alternatif universe. Jadi dia bisa melihat keluarganya bahagia semua. Spider-Man yang 2099 yang lainnya tetap damai aja, tentram. Hanya dia yang bisa berkuasa atas multiverse dari Spider-Verse ini. Jadi ada misi jahat di sana. Karena kita belum nonton Beyond the Spider-Verse yang bakal rilis nanti, itu akan dijelaskan kayaknya bagaimana misi-misi jahat dari Spider-Man 2099 ini. Karena memang terbukti ketika Miles Morales ini jadi anomali di universe utama, karena memang sebenarnya di universe utama dari Miles Morales kan udah ada Spider-Man-nya versi Peter Parker-nya. Kok tiba-tiba dia digigit laba-laba radioaktif juga secara nggak sengaja? Itu kan sebuah anomali yang nggak diinginkan oleh si Spider-Man 2099 ini. Akhirnya ketika dia masuk diajak oleh Gwen Stacy, dia menyelamatkan dengan polosnya, menyelamatkan orang yang kesusahan. Akhirnya kejadian tersebut nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Spider-Man 2099, dan itu akhirnya membuat dia marah. Rencana yang selama ini udah disusun, jaring-jaring yang udah disusun sangat rapat untuk menyelamatkan keluarganya, terbongkar semuanya dan juga kacau balau gara-gara hadirnya anomali yang bernama Miles Morales ini. Jadi gue rasa runtutan dari Spider-Verse yang dibikin sama Spider-Man 2099 ini sebenarnya adalah sebuah konsep multiverse kecil ala-ala yang dibikin oleh Spider-Man 2099 untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi multiverse utamanya tetaplah multiverse yang ada di Marvel Cinematic Universe dengan cabang yang mirip tersebut. Jadi ketika teman-teman nanya mungkin mana yang lebih urgensi antara Spider-Verse ataupun multiverse yang ada Loki-nya itu, ya jelas multiverse utama gitu. Kalau multiverse utama ada apa-apa, maka semuanya juga hancur gitu. Jadi balik lagi, kalau teman-teman nanya apakah Spider-Man Noir ini akan gabung di event Secret Wars, bisa aja dia menjadi kayak cadangan kejutan menarik nanti di ending ketika semuanya kalah. Tiba-tiba datang detektif bayaran yang ada di Battle World, mungkin ada tiba-tiba penolong misterius yang bernama Spider-Man Noir yang diperankan oleh Nicolas Cage, kayak itu menarik banget, pakai topeng gitu. Tiba-tiba ada Ghost Rider juga varian dari Nicolas Cage. Itu sih lebih menarik kalau memang mereka pengen mencampurkan konsep Spider-Verse dengan multiverse utama dari Marvel Cinematic Universe. Tapi arah utama yang paling jelas yang dilakukan oleh Sony sekarang adalah mereka ingin mencoba keluar dari bayang-bayang MCU, pengen membentuk suatu konsep multiverse mereka sendiri, dimulai dengan Spider-Man versi Miles Morales, lanjut lagi ke live action-nya versi Spider-Man Noir ini, dan lanjut lagi nanti mungkin ada konsep film dari Miles Morales The Movie. Karena kita tahu sendiri bahwa konsep Spider-Man yang udah dibikin oleh Sony Spider-Man Universe itu udah gagal total, mereka udah nggak mikirin itu lagi, dan sekarang mereka kayaknya ya akan lebih fokus dengan konsep terbaru yang nggak terlalu embel-embelnya terstruktur ala-ala kayak Kevin Feige, padahal bukan gitu. Jadi gue merasa bahwa kita harus nonton dulu Spider-Man Brand New Day untuk melihat langkah Sony ke depan gimana nih arahnya, apakah mereka mempersiapkan yang ini, yang itu gitu. Jadi untuk Sony sekarang gue sangat setuju langkahnya untuk lebih fokus ke film-film dari karakter utama dibandingkan bikin live action anti-hero Morbius lah, bikin ini mungkin Venom lah gitu. Nggak usah, udah basi gitu. Lebih baik kalian fokus ke versi Spider-Man tapi di setiap universe alternatif aja, itu bakal mengundang fans lagi. Terbukti dengan rilisnya teaser trailer dari Spider-Man Noir aja tuh bikin kita bener-bener hype dengan Spider-Man ini, mulai dari ceritanya, vibe-nya, kriminalitasnya benar-benar kayak mengguncang banget di sini. Gue suka banget dengan penampilan dari Nicolas Cage sebagai Spider-Man Noir, dan udah lama kita nggak begitu memperhatikan Nicolas Cage setelah Longlegs ya, film Longlegs. Dengan aktor sepenting Nicolas Cage, tampaknya juga mungkin Russo Brother akan melihat bahwa karakter ini bisa nih menjadi salah satu varian yang membantu untuk mengalahkan Dr. Doom ke depannya. Entah itu ada juga Miles Morales, kita akan lihat ke depan. Yang jelas kita harus melihat rilisnya Spider-Man keempat, kenapa dirilis antara Doomsday ke Secret Wars. Jelas konektivitas antara film ini ke antara dua film tersebut itu akan kental banget gitu. Jadi sejauh ini gue cukup puas dengan apa yang diperlihatkan di teaser trailer dari Spider-Man Noir ini, meskipun nggak banyak yang kita perlihatkan, juga penampilan dari Nicolas Cage pun nggak terlalu menonjol di sini, tapi setidaknya gambaran bagaimana chaosnya kehidupan yang ada di universe alternatif ini udah tergambarkan dengan sangat jelas gitu. Dan sejauh ini gue pengen banget lihat pendapat kalian. Apakah kalian punya teori menarik terkait dengan Spider-Man Noir ini? Apakah kalian curiga dengan langkah Sony ke depan? Jangan-jangan bakal kayak gini, jangan-jangan Madam Web di sini masih ada di sini. Nah,
Itu menarik banget gitu ya. So, thank you teman-teman udah menyaksikan reaction dan juga pembahasan singkat kita terkait dengan update Spider-Man Noir ini. Karena nggak sedikit yang nanyain gimana perkembangan dari Spider-Man Noir. Akhirnya dijelaskan dan rilisnya sayangnya memang di tahun 2026. Dan kalau kita melihat bagaimana tanggal rilis mereka dan syuting mereka udah cukup lama ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Artinya mereka benar-benar serius dan menonjolkan kualitas untuk Spider-Man Noir ini. Jadi kita nantikan aja dan nantikan terus update-nya hanya di Daily Screen. So, sampai jumpa di video-video update selanjutnya.